Kita akan baca kembali di ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-20. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Hari ini saya undang kita bangkit berdiri kembali, kita membaca firman Allah ini secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang ke-20 dan jemaat sekalian membaca ayatnya yang ke-19. Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-19 dan 20. Jemaat memulai dan saya akan menutup di ayatnya yang ke-20. Dua ayat saja kita baca. Kami persilahkan jemaat membaca secara bersama-sama dengan suara yang mantap, dengan penuh iman, harapan dan kasih kepada Tuhan. Dua, iya. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Hari ini mari kita dengarkan secara sungguh-sungguh, kita dengarkan dengan baik firman Allah tentang pengharapan yang benar di tengah-tengah badai. Di mana hari-hari ini kita tetap diperhadapkan kepada badai kehidupan, khususnya yang paling nyata hari-hari ini kita sedang menghadapi badai COVID-19 yang tentu itu sangat menakutkan bagi kita semua. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh takut secara berlebihan, karena kita tahu pengharapan kita bukan kepada manusia, bukan kepada dunia, tapi pengharapan kita yang terakhir hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Ketika dunia tidak dapat memberikan harapan, tidak dapat memberikan pertolongan, ada Yesus yang sanggup memberikan pengharapan dan pertolongan yang ajaib bagi kita sekalian. Karena itu pengharapan kita tidak boleh menjadi pengharapan yang semu, tidak boleh menjadi pengharapan yang salah, tetapi harus menjadi pengharapan yang benar. Pengharapan yang benar sudah pasti adalah fokusnya hanya kepada Yesus. Sebab Alkitab mencatat dalam Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-5, barang siapa yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan manusia, pasti dia akan terkutuk. Tapi pada ayat yang ke-7 berkata, siapa yang mengandalkan Tuhan, maka dia pasti akan diberkati. Karena itu hari ini saya sungguh percaya kita ada di ruangan ini, sekalipun kita dihantui rasa takut dan mungkin putus asa tentang situasi dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, tentang situasi kesehatan kita, bahkan COVID yang begitu menakutkan. Tetapi saya percaya kita ada di sini karena kita punya harapan yang benar. Harapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Amen. Ketika mungkin dokter berkata bahwa tidak ada harapan bagi kita saat kita sakit yang sudah sangat parah, tetapi saudara percaya bahwa dalam Yesus Kristus ada kesembuhan ilahi. Amen. Dia telah membangkitkan orang mati dan segala sakit penyakit sudah disembuhkannya. Dan itu pun saya sudah alami secara pribadi. Ketika dokter sudah memvonis saya bahwa tidak ada harapan, kaki saya mesti diamputasi. Di dalam Yesus Kristus ada pertolongan. Sampai hari ini saya sembuh total dan kaki saya tidak perlu diamputasi. Tulang saya bisa tumbuh kembali dan saraf-saraf saya bisa berfungsi kembali secara normal. Karena harapan saya bukan kepada dokter, bukan kepada obat-obatan, tapi harapan saya terakhir tinggal hanya kepada Yesus Kristus. Amen. Dan Yesus membuktikan bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan segala maut, dan oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Mari hari ini kita akan melihat tentang pengharapan yang benar. Jadi hidup dalam pengharapan adalah hidup yang berdasarkan akan anugerah Tuhan dan firman-Nya. Karena di dalam anugerahnya ada pengharapan kehidupan. Hidup dalam pengharapan adalah yang pertama, perhatikan baik. Jadi orang yang hidup dalam pengharapan yang benar, yang pertama harus mengakui secara penuh dan sadar bahwa Allah adalah penguasa hidup dan kehidupan manusia dan dunia ini. Maka kita harus ikut berperan penuh sebagaimana amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pengharapan yang benar itu adalah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah penguasa penuh atas hidup kita
dan kehidupan kita. Apa bedanya hidup kita dan kehidupan kita? Hidup ini adalah hidup yang kita hidupi, tapi kehidupan adalah yang kita hidupi sehari-hari. Dimanapun saudara melakukan aktivitasnya, pekerjaannya, usahanya, yang studi, yang kuliah, apapun bentuk profesi kita, itu namanya kehidupan kita. Ya, jadi hidup itu adalah hidup yang kita hidupi ini, tapi kehidupan itu adalah aktivitas kita kesehariannya. Dan kita dalam segala kehidupan kita harus mengakui penuh bahwa Tuhan Yesuslah penguasa sepenuhnya. Amin. Tuhan Yesuslah penguasa sepenuhnya. Kenapa ada banyak orang yang hilang harapan? Kenapa banyak orang putus asa? Karena dia tidak mengakui, dia tidak sadar bahwa Yesuslah penguasa tunggal atas hidup kita. Dan ini sangat berbahaya. Saudara nonton berita hari-hari ini sangat menakutkan. Ada seorang suami menjual istri. Ada seorang bapak kemarin ditangkap polisi karena dia menganiaya anak kandungnya. Hari-hari ini begitu banyak peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat miris kita lihatnya. Kenapa bisa terjadi? Ketika suami ditanya, kenapa kamu jual istrimu? Saya sudah tidak sanggup untuk memberi nafkah kepada dia. Bapak Ibu, ini realita yang terjadi, bukan cerita bohong. Dan Bapak Ibu boleh lihat di Google kalau memang kelewatan beritanya. Kenapa bisa terjadi demikian? Dia sudah hilang harapan, sudah putus harapan, karena dia tidak pegang bahwa Yesuslah penguasa tunggal atas hidup kita. Dia berkuasa mengendalikan segala keadaan dan situasi yang kita hadapi. Orang yang punya harapan ketika dia keadaannya baik, itu mah biasa. Tapi justru di dalam situasi yang tidak ada harapan secara manusia, saudara tetap berharap bahwa ada pertolongan dalam Yesus. Itu baru namanya harapan yang benar. Amin. Amin. Jadi kalau saudara berharap ini karena sudah dijanjikan seseorang akan dikasih uang 1 miliar, ya, sudah di depan mata uang itu bukan harapan lagi. Tapi ketika saudara dijanji dan belum kelihatan apa-apa, kata Alkitab dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, iman adalah dasar segala sesuatu yang belum kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita sudah terima. Jadi belum kita lihat, belum kita terima, sudah ada buktinya. Apa? Iman. Makanya 3 hal ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13 dikatakan apa Bapak Ibu? Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Saudara punya iman, maka saudara harus punya harapan. Saudara punya harapan, harus punya kasih. 3 ini tidak bisa dipisahkan. Makanya manusia itu hidup dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Manusia dikatakan utuh hidup ketika dia ada tubuhnya, ketika ada rohnya, dan ada jiwanya. Kalau saudara hidup tanpa tubuh, cuma jiwanya, itu sama dengan apa? Hantu. Pernah lihat hantu? Ibu-ibu pernah ketemu hantu? Belum? Tapi pernah dengar hantu? Ya, minimal lihat di TV gambarannya begitu ya. Pernah dengar kolor hijau? Buto hijau? Waduh, macam-macam tuh ya, yang ditakutin dulu. Kuntilanak, apalah segala macam, gendaruwo, kemudian pocong. Ada yang takut sama pocong? Enggak. Wah, hebat nih Jemaat Mawar Saron. Nanti kita akan tes. Malam-malam kita bawa ke kuburan rawa kucing. Takut apa tidak? Tidak. Ya, puji Tuhan. Pengharapan itu kata Alkitab adalah sau, kekuatan, dasar, jangkar. Orang mau bangun rumah, tidak pernah saya lihat langsung mulai dari rangkanya dulu atau dari atapnya dulu. Mulainya dari mana? Pondasinya. Mau berapa lantai rumah itu atau bangunan itu akan ditentukan dengan dasar. Di sini ada beberapa ahli bangunan. Ada Melki, ada Pak Herjo, ada yang lain-lain, jadi ahli bangunan. Tahu bagaimana membangun rumah yang benar. Jadi kalau mau membangun pengharapan yang benar, saudara-saudara, jangan kepada dunia semata-mata. Kalau dunia ini itu adalah pelengkap saja, sebagai bukti untuk
menggenapi pengharapan saudara. Jadi saudara yang bekerja, pengharapannya kepada Yesus. Tuhan tolong pekerjaan saya di tengah-tengah COVID-19 ini tetap bisa jalan usaha saya tetap sehat, anak-anak saya tetap bisa sekolah, walaupun sekolahnya sekarang secara online, kebutuhan saya dicukupkan. Itu namanya pengharapan. Jangan berharap semata-mata hanya kepada dunia. Berapa banyak orang yang hari-hari ini kecewa gara-gara tidak dapat bantuan pemerintah. Di sini tidak ada, amin. Amin. Ya. Di beberapa tempat kasihan RT RW jadi sasaran. Dianggapnya mereka tidak bisa mengurus, padahal yang memutuskan itu di kelurahan, camat, dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu fokus kepada manusia, kita akan kecewa. Ya, kita akan kecewa. Tapi fokus kita kepada Yesus, sekalipun mungkin tidak dapat bantuan dari pemerintah atau dari siapapun, Tuhan punya cara beribu-ribu kali macam cara untuk menolong saudara dan memberkati saudara sampai hari ini. Amin. Terutama jangan setengah-setengah. Kalau saya lihat wajah-wajah kita ini wajah-wajah diberkati semuanya. Makin hari makin bening jidatnya. Amin. Ibu-ibu makin cantik, pemuda remaja makin cantik, bapak-bapak juga semakin ganteng. Amin. Amin. Ada yang jenggotnya tumbuh makin panjang karena daun terus kan. Ini ditunggu juga nih ya. Iya. Saya sengaja ini karena saya hari ini banyak ketemu dengan kiai-kiai, dengan ustaz-ustaz, jadi mereka tidak terlalu takut sama saya. Ya, udah kayak teman begitu. Kan kita ini bagaikan apa? Domba diutus ke tengah-tengah serigala. Ya, Bapak Ibu, kita jangan fokus kepada persoalan-persoalan yang memang mau nggak mau, suka tidak suka kita harus hadapi. Kita ini belum hidup di surga, sekarang masih hidup di mana? Di bumi. Yang tinggal di Sewan ya masih di Sewan, di Sepatan, di Panorama, dimanapun, saudara masih tinggal di sana, belum di surga. Atau ada di sini, pingin buru-buru cepat ke surga, coba angkat tangan. Yang pingin cepat balik ke surga, ada? Ternyata semua belum mau, sama dengan saya. Walaupun kita yakin bahwa surga tempat kita yang terakhir, tapi jangan buru-buru ke sana, tugas kita belum selesai. Amin. Amin. Yang kuliah belum selesai, yang belum nikah, selesaikan dulu tugasnya. Kata Alkitab, yang belum nikah, yang sudah nikah beranak cuculah, penuhilah bumi. Ya, apakah boleh anak lebih dari 3? Ya, boleh-boleh saja, asal tanggung jawab. Ya. Kayaknya semua memandang kepada saya dengan ragu-ragu. Haleluya. Jadi pengharapan yang benar itu apa Bapak Ibu? Mengakui Tuhan secara penuh. Ya, dengan penuh, bukan setengah-setengah. Halo, ibu-ibu senang nggak dikasih uang setengah-setengah dari suami? Dapatnya 1 juta cuma dikasih 500. Ya, ibu-ibu maunya dikasih semua kan? Dan biasanya ini bapak-bapak kalau uang sudah masuk ibu-ibu gampang keluar apa susah? Sah. Iya. Bagaimana Pak Ferry? Sama kita ya? Susah ya? Iya. Dan itulah hebatnya ibu-ibu. Karena kalau kita bapak-bapak ini sudah pegang duit 1 hari juga bisa ludes semua habis. Tapi kalau ibu-ibu pegang, wow, itu benar-benar rapi. Sampai saking rapinya susah keluar. Ya. Kadang-kadang bapak-bapak kasihan, udah cari-cari, begitu mau minta susah aja minta ampun ya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya, itu namanya kerjasama yang baik. Makanya istri itu jadi penolong supaya ada remnya. Jangan bapak-bapak seenaknya dewe, semaunya sendiri. Kita lihat sebentar bagaimana saudara harus punya peran dengan mengakui bahwa Yesus memang hebat. Kita lihat Markus pasal 16 ayat 17. Jadi saudara ini sudah dikasih kuasa, mesti kita gunakan kuasa itu. Kalau harapan kita kepada Yesus, maka mesti kita pegang harapan itu dan kita berperan aktif bahwa Yesus telah memberikan kita kuasa. Markus pasalnya yang ke-16 ayat 17.
Markus pasal 17 ayat 17. Ada yang sudah dapat baca sama-sama? Markus pasal 16 ayat 17. Baca sama-sama dengan suara yang mantap. Ayat 17. 2. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sampai di situ, ya. Jadi kita ini sudah diberikan kuasa, sudah diberikan tanda-tanda. Tanda yang pertama, saudara, mengusir apa? Setan. Amin. Tadi saya tanya, ada nggak yang ketemu gendaruwo dan lain-lain? Belum. Tapi sekarang mungkin pertanyaannya sederhana. Ada nggak yang pernah ketemu wujud setan? Belum. Dalam wujud apa aja? Pernah nggak ketemu setan? Belum. Bapak-bapak di rumah pernah ketemu setan? Sering. Iya. Sering ya. Ibu-ibu di rumah pernah ketemu setan? Mungkin wujudnya tidak, tapi praktek setan banyak kita temui. Betul ya? Prakteknya di rumah tiba-tiba ibu-ibu mempraktekkan gaya hidup setan. Ya, itu ibu-ibu yang di Bangladesh. Sudah ada di sini, amin. Ya, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada geluduk, tiba-tiba ibu-ibu marah-marah sendiri, ya kan? Itu kan sering terjadi. Anak-anak juga begitu. Bapak-bapak tak tahu marah-marah sendiri, ya, ribut. Kata orang Sewan, tidak pugu. Tidak pugu apa dia? Ya, ribut, tidak pugu, ya, tanpa alasan. Ya itulah cara setan. Coba baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu tugasnya setan. Jadi kalau saudara ikut Yesus, maka iblis akan sesat terus. Ya, dia akan curi damai sejahtera kita, dia curi iman kita, dia curi kasih kita, dia curi pengharapan kita, supaya kita putus asa, mengakhiri segala sesuatu dengan jalan pintas, sehingga hidup kita berantakan dan ujung-ujungnya kita binasa. Saudara, hari ini kita sudah diberikan kuasa. Usir setan itu. Dengan nama siapa? Nama Yesus. Setan itu tidak takut kepada badan yang gede, tidak takut kepada opo-opo, magic-magic, tidak takut kepada senjata, mau AK-12, AK-9, apapun namanya. Indonesia ini mau beli pesawat tempur dari Suriah apa dari apalah itu. Iblis tidak takut kepada pesawat tempur, tidak takut sama siapapun selain hanya takut sama anak-anak Tuhan yang pegang nama Yesus. Amin. Jadi kalau saudara benar-benar anak Yesus, iblis pasti takut. Tidak ada amin nih. Jadi kalau terdesak ini, karena saya tidak bisa datang doakan yang kerasukan, doain sendiri. Iblis pasti pergi. Amin. Ya. Saya ingat terus satu peristiwa di daerah sini. Malam-malam saya ditelepon, Pak Pendeta, ini satu ibu sudah 3 jam kita usir setannya tidak pergi-pergi. Ya, ini di sebuah sekolah. Lalu saya datang, ibu ini dipegangin laki-laki, kakinya 2 orang karena memang kuat sekali tangannya. Dan itu di pinggir jalan, ya, di pinggir jalan. Pasti Bu ini akan tahu. Pinggir jalan saya datang sebelum, jangan begini. Nanti kalau ada orang lihat malah dianggap pemerkosaan dia, kan? Lalu bagaimana? Datang lagi satu orang, ambil geretan, dia bakar. Nih, saya bakar nih, pergi. Malah dia bilang, "Fuh, siapa kamu?" Wow. Saya bilang, "Wah, ini setannya kayaknya meledek." Ya, hati-hati Bapak Ibu, setan itu paling pintar, ya. Dan penguasanya itu masing-masing daerah Sewan ini pasti ada penguasanya beda lagi. Dia juga ada panglimanya, ada prajuritnya dan lain sebagainya. Jadi kalau setan berasal dari Jawa, jangan usir dengan cara orang Batak.
Pasti dia tidak mau pergi, dia tidak mau dibentak-bentak begitu. Ya, usir pelan-pelan. Saya perhatiin ini setannya dari mana gitu ya. Udah dibentak-bentak sampai digaplok pipinya kiri kanan, tidak keluar. Saya bilang, coba ada gitar enggak? Ada Pak, ambil gitar, kita nyanyi. Ya, ku menang di dalam Yesus Tuhan, ku menang. Lama-lama dia teriak, panas. Nyanyi sekencang-kencangnya, kita nyanyi terus. Akhirnya saya kencing, dalam nama Yesus, kamu pergi. Pergi dia. Berarti ini setannya dari Jawa. Tidak mau dikeras-kerasin, diajak nyanyi, iya kan? Tapi kalau mungkin setannya dari Sumatera, diajak nyanyi pelan-pelan, ya apaan tuh, ya kan? Saudara-saudara, ini memang okultisme ini tidak mudah, ya. Saya belajar okultisme itu tidak gampang, mengusir setan itu tidak mudah. Suatu saat saya ditelepon, Pak, tolong di sini, istri saya ini aneh, dia goreng kerupuk pakai tangannya di kuali yang sedang mendidih, ya. Ini ada istri saya ini menjadi saksi. Aduh, saya disuruh datang sampai di sana dia goreng tuh kerupuk pakai tangan tanpa sanksi, dia goreng begini, dia ambil baru dia makan. Ya, saya sampai sana, saya dari belakang, saya katakan, dalam nama Yesus, iblis tinggalkan. Ini ibu-ibu melulu ini yang masuk, dimasukin setan. Kenapa ya ibu-ibu ya? Mungkin karena dulu terlalu banyak pikiran kali ya. Udah begitu saya pegang dia langsung kelepak jatuh. Yang anehnya itu karena kakinya kena apa ini? Kena kuali itu dia tumpah semua minyak ke badan, tapi tidak apa-apa. Ya, jadi kalau saudara cuma berkanjang kepada soal keajaiban yang semu, yang dikatakan mujizat dan lain sebagainya, ingat, iblis juga bisa bikin mujizat yang palsu. Buktinya dia tidak apa-apa, dia goreng kerupuk pakai tangannya, seolah-olah dia punya ilmu apa tuh? Ilmu kebal, ya kan? Tuhan bisa lakukan itu enggak? Pasti lebih dahsyat. Persoalannya kalau iman kita, harapan kita hanya kepada mujizat seperti itu, saudara akan salah, kecewa. Ketika saudara sakit ternyata belum sembuh, mana Tuhan? Apakah bisa menyembuhkan saya? Tidak sedikit banyak orang meninggalkan Yesus gara-gara dia putus asa karena doanya belum dijawab. Harapannya jadi hilang. Waktu kita doain, ibu ini, puji Tuhan, setannya pergi. Malam-malam nggak tahu dia Lucy datang. Si Lucy masih remaja waktu itu. Waduh, saya kalau pergi sendiri ada di tong yang sana, saya ajak 2 anak remaja karena istri saya masih kecil, anaknya waktu itu tidak mungkin saya ajak. Kami pergi ke sana doain malam-malam, orang kerasukan. Pergi setannya. Saudara-saudara, iblis tidak pernah akan takut kepada orang yang mungkin punya ilmu tinggi, profesor, doktor, apapun namanya. Dia hanya takut kepada anak Tuhan yang benar-benar ada Yesus dalam hidupnya. Amin. Hari ini saudara anaknya Yesus, iblis pasti takut sama kamu. Tapi kalau kita setengah anaknya Yesus dan setengah anaknya setan, ya setan akan ketawain kita. Hari ini kita percaya kepada Yesus, besok kita percaya kepada iblis, percaya kepada dukun-dukun, percaya kepada orang pintar dan lain sebagainya. Ini tidak sembuh-sembuh, coba aja pergi ke Cimbotak, itu bisa nyembuhin, dikasih air bisa sembuh. Ya, di sini tidak ada, amin. Amin. Ya, kadang-kadang kita cari dalam pintas. Di Alkitab juga ada orang sakit berapa tahun? 35 tahun. Lama nggak 35 tahun? Seorang perempuan yang pendarahan tuh 35 tahun, buset, lamanya minta ampun. Udah separuh dari umur siapa nih? Yang ada yang 60 tahunnya di sini, Pak Jensen ya, udah separuh dari hidupnya Bapak. Dia menderita 35 tahun, tidak sembuh-sembuh. Bagaimana dia menderita? Tiap hari ketemu Yesus, tapi saudara tahu dia hanya lihat Yesus. Dia tidak punya harapan, tidak punya iman. Tapi ketika dia punya tindakan iman dan harapan, asal menjamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Ketika Yesus lewat, dia pegang jubahnya,
Dia tidak lakukan apa-apa yang lain, tidak berdoa, tidak teriak-teriak sigaba laba-laba, kuraba-raba laba-laba, kuraba-raba-raba. Sandal lama, sandal baru sudah diambil orang. Dia tidak pakai begitu-gitu. Tapi dia hanya dengan iman, harapan, dia pasti sembuh. Dia pegang jubahnya. Yesus bilang, ada kuasa yang keluar dari diri saya. Saat itu juga sembuh perempuan yang sakit pendarahan selama berapa tahun? 35 tahun. Lama benar menanti itu. Jadi kalau kita belum sembuh bukan karena salahnya Yesus. Kita introspeksi diri. Atau mungkin Tuhan izinkan itu supaya namanya dipermuliakan. Bagaimana Ayub yang suci, yang setia, yang taat kepada Tuhan, tapi justru dia dapat pencobaan ujian yang begitu hebat, yang dibanggakan, anak-anaknya pun meninggal, istrinya mengkhianati dia. Jadi kalau baru pacar yang ninggalin kita itu cuma tidak ada apa-apanya. Ini Ayub istrinya yang sudah hidup bersama-sama setiap hari, setiap jam, tiba-tiba mengkhianati dia. Bukan mengkhianati lagi banyak duit, lagi enak keadaannya, tapi justru mengkhianati pada saat Ayub dalam kondisi yang sangat tidak enak. Dia sedang sakit, badannya sedang membusuk. Penyakit itu sampai hari ini kita belum temukan. Menurut para teolog, mau dikatakan kusta bukan kusta, mau dikatakan penyakit apa, penyakit kulit yang lain, belum ditemukan. Penyakit yang aneh karena memang itu Tuhan izinkan. Sampai digaruk pakai kaca beling sekalipun, sampai dagingnya pada keluar, dan itu sakit tapi juga membusuk, sehingga istrinya mengkhianati dia. Dia berkata, ayo mendingan kamu kutukin Tuhan dan mati. Dia sudah putus harapan. Bapak Ibu, hari-hari ini saya tidak tahu kondisi apa yang kita sedang hadapi. Iblis sedang mensuntikan sebuah situasi dalam diri kita, mensuntikan segala racun-racun kematian iman, kematian pengharapan, kematian kasih, sehingga kita hanya melihat hal-hal yang lahiriah, tapi tidak melihat dengan iman bahwa di dalam Yesus ada pertolongan yang ajaib. Amin. Karena itu tanda-tanda ini gunakan. Iblis akan takut kepada orang-orang yang sungguh-sungguh ada Yesus dalam hidupnya. Saya percaya kita ada di sini. Kita bukan orang-orang yang suci, bukan orang-orang yang kudus. Justru kita orang berdosa, kita membutuhkan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Bukan aku yang memilih engkau, tapi engkau yang memilih aku. Karena itu oleh anugerah-Mu aku ada di sini hari ini. Aku menjadi anakmu. Ini hidupku. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada saat-saat kita memang lemah, ada saat-saat kita jatuh bangun. Tapi karena itulah kita membutuhkan Tuhan. Harapan kita hanya kepada Dia. Sekali lagi yang pertama, akuilah Dia dengan penuh bahwa pengharapanmu di dalam Yesus Kristus yang berkuasa atas segalanya. Yang kedua, pengharapan yang benar, mengakui bahwa Allah bukan pencipta kejahatan dan penderitaan manusia, tetapi Allah adalah kasih, pencipta masa depan yang penuh harapan, sukses dan bahagia. Percayakah itu saudara? Bahwa Allah kita bukan pencipta kejahatan dan kesusahan bagi manusia, tapi Dia adalah pencipta manusia dengan sempurna dan masa depan dan kesuksesan serta kebahagiaan. Amin. Sukses dan bahagia adalah sesuatu yang didambakan setiap manusia. Buat apa kita sukses tapi kita tidak bahagia? Tapi sebaliknya, mungkin orang bahagia tetapi juga hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam penderitaan. Bapak Ibu, mari hari ini kita lihat satu ayat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11 sampai pada ayatnya yang ke-14. Bagaimana Allah menciptakan, merancangkan masa depan yang indah bagi kita sekalian. Yeremia pasal yang ke-29, Yeremia pasal 29 ayatnya ke-11 sampai 14.
Sudah dapat? Ya, Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat ke-11 sampai 14. Kita gantian membaca, saya membaca ayat 11 dan saudara membaca ayat 12 sampai 14, kita bergantian. Demikian firman Allah yang berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Mengenai siapa? Mengenai kamu, ya. Mengenai Roni sama Timbang, mengenai semuanya yang ada di sini. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Yang penuh harapan. Ayat 12. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, 2, ya. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memuliakan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan kamu akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Jadi saudara-saudara, yang kedua ini harus mengakui bahwa Allah bukanlah pencipta kejahatan, Allah bukanlah pencipta akan kesulitan penderitaan manusia, tetapi Allah menciptakan rancangan-rancangan damai sejahtera, merancangkan segala kesuksesan dan kebahagiaan bagi kita. Amin. Harus pegang itu. Karena itu pengharapan kita harus benar. Kalau Dia sudah merancangkan, kalau Dia sudah menciptakan itu, tinggal kita bagaimana meraihnya. Makanya saya akan selalu meyakinkan Bapak Ibu bahwa Alkitab ini hanya dua. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah janji. Kalau saudara lakukan perintahnya dengan taat dan setia, maka janjinya saudara akan genapi. Saudara akan terima dalam hidup. Amin. Saudara mau terima janji-janji Tuhan? Siapa yang mau terima janji Tuhan? Haleluya. Kalau kita baca dalam Ulangan pasalnya 28, di situ adalah janji berkat. Dia akan memberkati kita dalam segala hal, asal kita taat, mendengarkan, melakukan, menyimpan akan firman Allah. Jadi perintah dan janji. Karena itu Bapak Ibu, mari pengharapan kita ini jangan lagi-lagi kepada manusia, jangan lagi-lagi kepada dunia, kepada orang-orang tertentu, pimpinan kita, saudara kita, keluarga kita, atau siapapun yang kita tidak kenal sekalipun. Tuhan bisa pakai untuk menggenapi janji Tuhan atas hidup kita kalau harapanmu hanya kepada Yesus. Amin. Sudah terlalu banyak bukti dalam hidup kita hari-hari ini, bahkan khususnya dalam gereja kita. Kita renovasi tahap pertama ini bisa terjadi. Semua ini karena hanya harapan kita kepada Yesus. Kita mengimani, kita harapkan, dan sekarang kita sedang ditantang pada masuk fase yang kedua atau tahap kedua untuk pembebasan dan pembangunan. Di depan mata janji itu sudah siap, tinggal bagaimana kita meraih. Jangan gantungkan harapanmu kepada pusat, jangan gantungkan harapanmu hanya kepada pembina kita, tapi mari kita gantungkan harapan kita kepada Yesus, bahwa Dia yang sudah menciptakan segala sesuatu yang indah bagi kita sekalian. Amin. Saudara yang bekerja, yang usaha, yang studi, yang ingin masa depannya diberkati, atau mungkin akan pendamping hidupnya, diberikan pendamping hidup yang sepadan, yang pas, yang sesuai kehendak Tuhan, percaya Tuhan pasti akan memberikan itu. Hanya saja apakah kita mau sungguh-sungguh mengikuti akan perintah dan jalan Tuhan atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah begitu teliti, sistematis memperhatikan kita, doa kita itu kan kadang-kadang dijawab Tuhan dengan caranya Dia, bukan cara kita. Pertama, doa kita tidak dijawab, itu adalah jawaban. Kedua, dijawab, itu juga adalah jawaban. Yang ketiga, tunggu dulu. Kadang-kadang kalau tidak
terjawab, seolah-olah Tuhan tinggalkan kita. Kenapa dia belum jawab? Pasti ada maksud Tuhan. Saya selalu kasih analogi dan contoh yang paling gampang. Kalau anak saya Reza saat ini, dia baru kelas 2 SD, dia minta motor kepada saya, kira-kira saya kasih nggak? Halo Bapak Ibu, saya kasih nggak? Enggak. Udah tahu dong alasannya? Dia belum butuh, belum sesuai kebutuhannya. Berapa banyak orang Kristen yang sebetulnya yang dia minta kepada Tuhan bukan kebutuhannya, yang dia minta adalah keinginannya. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Jadi kalau saudara hari ini minta sehat, minta makan, minum, ya pasti Tuhan kasih. Saudara yang mulai naik level, yang punya usaha, berdoa, Tuhan tambahkan kedudukan saya, naikkan kedudukan saya, mungkin jadi manajer atau jadi apa, tidak apa-apa, itu mulai proses. Ada orang yang ingin instan, padahal kita lihat perjalanan Yesus pun demikian. Dia perlahan, jadi tidak dijawab itu belum tentu tidak baik untuk kita. Kenapa? Jangan sampai dijawab, kemungkinannya hanya dua. Satu, kita cinta Tuhan, semakin cinta mengasihi Dia. Tapi kedua, ada banyak orang yang hilang akhirnya meninggalkan Tuhan karena dia anggap bahwa dia memang bisa, dia memang hebat. Yang kedua, saudara, Tuhan jawab karena memang Tuhan pasti jawab. Kita yang sakit, kita disembuhkan. Kita yang sedang butuh duit, Tuhan kasih dengan cara yang ajaib sesuai kebutuhan kita. Lalu yang berikut adalah tunggu dulu. Tunggu dulu itu juga baik buat kita. Nanti sampai waktunya yang tepat Tuhan kasih. Kalau sudah kairosnya Tuhan, sudah waktunya Tuhan, manusia mau tutup pakai besi kayak apapun, pasti Tuhan akan buka jalan. Amin. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, kita nangis darah sekalipun tidak akan bisa. Jadi mari kita belajar doa Bapa kami. Apa kata doa Bapa kami? Bukan kehendak kami yang jadi, tapi bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau sudah begitu, enak. Pengharapan kita tidak akan goyah. Oh, belum waktunya, ya sudah. Belum waktunya, ya sudah. Bapak Ibu, pengharapan yang benar itu adalah mengakui betul bahwa Tuhan tidak pernah ciptakan penderitaan. Tuhan tidak pernah ciptakan yang namanya kesulitan. Itu terjadi karena pekerjaan iblis. Tapi kalau itu juga diizinkan Tuhan, seperti diizinkan kepada Ayub, berarti pasti ada maksud dan tujuannya. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu ada menderita tentang ekonomi, tentang kesehatan, jangan putus harapan, jangan takut. Terus berharap kepada Yesus. Dia pasti sanggup menolong engkau. Amin. Ini ada tulisan kita di atas. Yesus Kristus adalah Tuhan. Harus diakui. Pengharapan kita hanya kepada Dia, bukan kepada pendeta Roni, bukan kepada Pak Freddy, Pak Jensi, Pak Devi, Pak Herjon, dan kepada siapapun, kepada Yesus. Bapak Ibu, ketika kita sulit, kita ngomong sama saudara kita, belum tentu dia bisa tolong kita. Kita ngomong kepada tetangga kita, belum tentu dia bisa tolong. Bisa jadi omongan banyak orang. Tapi ketika saudara sulit, masuk kamar, tutup pintu, doa kepada Dia yang punya langit yang bumi. Dia akan sanggup menolong kita. Amin. Sebelum terucap di bibir lidah kita, Dia sudah tahu apa yang kita perlukan. Ini luar biasa. Kalau saudara punya harapan kepada Yesus, ketika kita dikecewakan orang, oh ya memang sudah seperti itu. Tapi kalau engkau benar-benar mengakui, yang terakhir Bapak Ibu, tentang pengharapan yang benar, apa yang dikatakan di sana? Mengimani bahwa Allah menaruh perhatian khusus kepada umat pilihannya. Jadi pengharapan yang benar itu adalah mengimani bahwa Allah menaruh perhatian khusus kepada umat pilihannya. Saya ingat satu ayat Bapak Ibu di dalam Mazmur 133 ayat 1 mulai, dia berkata begini, di mana ada kerukunan, kesanalah berkat Tuhan akan diperintahkan. Jadi saudara-saudara,
Kalau kita lakukan bagian kita, bahwa kita percaya betul bahwa perhatian khusus Tuhan itu kepada kita ada. Apalagi kalau kita taat. Ketika kita hidup rukun, kesana perintah Tuhan, berkat akan dicurahkan. Jadi harusnya berkat itu kepada orang bule, dibilang ada orang Indonesia yang hidup rukun, berkatnya itu diperintahkan kepada orang Indonesia. Amin. Ya. Saya senang bergaul dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara sepupu kita. Ada satu hal yang kita kadang-kadang kalah ikhlas mengakui. Jadi ketika mereka dapat sesuatu, dia berkata, ya memang sudah inilah rezeki saya. Dan mereka berkata bahwa rezeki itu tidak pernah akan ketukar. Jadi saudara-saudara juga harus lebih dari itu, bahwa kalau rezeki kita ini tidak pernah akan ketukar. Amin. Karena itu saudara jangan cari muka kepada manusia, cari muka kepada Tuhan. Amin. Kalau kita cari muka kepada Tuhan, maka manusia akan cari muka kepada kita. Saudara-saudara, ini penting. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tanamkan dalam diri saya. Saya tidak pernah mau promosikan diri saya kemana-mana. Ada banyak orang yang ketika ketemu orang, dia minta begini, Pak, saya bisa diundang khotbah enggak? Makanya saya selalu undang khotbah orang ke sini. Kalau saya tidak pernah mau minta khotbah kepada siapapun kecuali dia yang minta. Ya. Mungkin saya pendeta yang paling jarang muncul di YouTube dan lain sebagainya. Puji Tuhan nih Pak Beri sama Ibu Yuni kemarin baru 1 kali masukkan YouTube. Saudara tahu pengunjungnya berapa? Itu 1043, hampir 2000. Hampir 2000. Ya. Saya berubah luar biasa juga ini. Ya. Ternyata banyak yang menggemari juga khotbah-khotbah yang memang bentuk pengajaran. Saudara-saudara, menghadapi situasi yang seperti ini, saudara mesti kuat dalam pengajaran firman. Amin. Kenapa? Sekarang ini suka tidak suka, mau tidak mau, gereja sedang oleh diperhadapkan kepada kenyataan. Saya mau bilang, sekarang masih adakah saudara melihat KKR Kesembuhan Ilahi di Stadion Senayan Jakarta? Masih adakah saudara lihat KKR di mal-mal atau di hotel-hotel atau di gereja-gereja tertentu untuk kesembuhan ilahi dalam masa COVID ini? Ada enggak? Tidak ada kan? Saudara-saudara bisa ibadah dengan tertib mengikuti protokol kesehatan hari ini. Ini adalah sebuah anugerah bagi kita sekalian. Karena itu saudara harus kuat dalam pengajaran. Kalau kita hanya pergi cari mujizat dan mujizat, sekarang saya mau tantang. Ayo panggil tuh yang suka-suka seperti itu.